Halo everyone, perkenalkan nama saya Putri Septasari, NIM 2020143553, kelas 4N, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kiasan dasar. Kiasan dasar adalah kepramukaan alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan sehingga peserta didik dapat merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Lalu, metode kepramukaan adalah suatu cara memberikan pendidik watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Pendidik kepramukaan merupakan proses mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik bagi individu maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dibutuhkan suatu metode atau ketentuan khusus yang kita sebut metode kepramukaan. Kemudian, metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui 9. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, membina kesadaran berbangsa dan negara, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, memiliki kebersamaan, hidup secara sehat jasmani dan rohani, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar, membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Yang terakhir, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas berupa pelatih keterampilan dan pengetahuan, riang gembira dalam menjalankan tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan. Lalu, yang kedua, belajar sambil melakukan. Kegiatan kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata menantang, serta merangsang agar rasa keingintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul daripada hanya menjadi penonton. Yang ketiga, sistem beregu. Yang pertama, sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerajinan atau gotong royong. Yang kedua, peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Yang ketiga, kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentang kendali atau span of control. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anggota muda, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kegiatan kepramukaan harus menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka, sedangkan mereka telah menjadi pramuka tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Yang kedua, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Yang ketiga, kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Yang keempat, pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.
Yang kelima, kegiatan di alam terbuka, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan di alam terbuka ini memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antar unsur-unsur alam dan kebutuhan kelestariannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk menjaga lingkungannya, melatih lingkungannya, dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka mengembangkan yang pertama, kemampuan dini mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang kedua, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. Yang ketiga, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang keempat, membina kerjasama dan rasa memiliki. Kemudian, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Hal ini berarti setiap melakukan kegiatan kepramukaan, anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai. Kedua, pramuka, penegak, dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, anggota muda sebelum melaksanakan kegiatan berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Yang keempat, anggota muda mendapatkan pendamping dan pembinaan oleh anggota dewasa. Yang terakhir, anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda. Sistem tanda kecakapan. Yang pertama, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seseorang peserta didik. Yang kedua, sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka supaya selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri dibina oleh pembina putri. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putra dan tempat perkemahan serta putri terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Yang terakhir, kiasan dasar atau simbolik frame. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Yang kedua, kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Yang terakhir, kiasan dasar bila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan, terutama kecerdasan emosional. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.